Hai anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Oke, baiklah, kemarin kita udah belajar tentang materi polar, non-polar, dan ibu menugaskan kalian untuk membuat video praktikum. Bagaimana? Udah selesai semuanya? Apakah percobaannya berhasil? Oke, semoga berhasil semua ya. Dan video kemarin semoga udah mengumpulkan semuanya. Akan terakhir tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan bentuk molekul. Nah, ibu mulai dari apa itu definisi bentuk molekul ya. Jadi bentuk molekul itu adalah suatu gambaran tentang susunan atom-atom ataupun molekul. Nah, susunan ini didasarkan pada suatu ruangan susunan pasangan elektron, baik itu pasangan elektron ikat atau kita bisa katakan PEI ataupun pasangan elektron bebas atau PEB yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, sebenarnya bentuk molekul ini fungsinya apa sih? Nah, gini, jadi fungsi dari bentuk molekul itu adalah untuk menentukan sifat fisik dan sifat kimia dari suatu molekul. Kita tahu bahwa banyak sekali molekul yang ada di bumi ini. Jadi antara molekul satu dengan molekul yang lain itu bentuknya berbeda-beda dan sifat kimia ataupun sifat fisikanya juga berbeda. Oke, bentuk molekul dan struktur molekul sebelumnya ditentukan dari hasil percobaan. Namun di sini kita dapat memprediksi atau memperkirakan bagaimana bentuk molekulnya. Dengan cara apa? Dengan cara teori domain elektron. Nah, teori ini itu merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR, yaitu Valence Shell Electron Pair Repulsion, atau artinya adalah tolakan pasangan kulit elektron valensi. Ya, diingat-ingat seperti itu. Jadi pada hari ini yang kita fokuskan adalah teori domain elektron pada bagian VSEPR. Domain elektron itu apa sih? Gitu. Bisa dilihat di slide-nya Ibu di atas. Jadi domain itu artinya adalah suatu wilayah atau ruang seperti itu. Jadi dapat diartikan seperti ruang yang ditempati oleh elektron yang meliputi pasangan elektron bebas ataupun pasangan elektron ikat. Apakah masih ingat anak-anak PEI dan PEB? Masih ingat? Ayo, kemarin loh. Baru loh. PEI berarti artinya adalah pasangan elektron ikat. Jadi pasangan ini itu terdiri dari dua atom yang saling berikatan. Kalau PEB itu artinya adalah yang hanya mengikat satu atom saja, jadi tidak ada ikatan antara atom satu dengan atom yang lain. Itu PEB artinya, oke? Ibu ajak flashback kalian untuk mengingat-ingat lagi PEI dengan PEB, barangkali ada yang masih lupa. Jadi misal Ibu punya molekul HCl. Nah, berapa PEI-nya, berapa PEB-nya? Bagaimana caranya menentukan? Nah, H itu memiliki nomor atom 1, berarti elektron valensinya berapa? 1. Terus Cl itu dia memiliki nomor atom 17, berarti elektron valensinya 7. Sip. Terus habis itu saling berikatan H dengan Cl. Berarti di situ ada PEI-nya kan? Berapa PEI-nya jumlahnya? 1, karena apa? H itu membutuhkan 1 elektron dari Cl, Cl membutuhkan 1 elektron dari H untuk mencapai kestabilan. Seperti itu kan teorinya kemarin. Nah, PEI-nya udah dapat 1, tinggal PEB. Nah, PEB-nya itu berarti yang hanya mengikat 1 elektron saja atau 1 unsur saja, berarti Cl. Kita lihat ada berapa pasang PEB? 1, 2, 3. Berarti ada 3 pasang elektron bebas di Cl. Jadi, menurut teori domain elektron itu ditentukan berdasarkan tolakan domain atau pasangan elektron, termasuk PEI atau PEB dalam suatu kulit atom pusatnya ya. Nah, bagaimana cara menentukan teori domain elektron ini? Yaitu ingat-ingat. Yang pertama adalah setiap pasangan elektron ikat, entah itu pasangan elektron ikat yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3, itu merupakan satu domain elektron. Nah, yang kedua, setiap pasangan elektron bebas itu merupakan satu domain elektron ya. Nah, itu diingat-ingat untuk cara menentukan teori domain elektronnya. Baiklah, Ibu contohkan, bisa dilihat di slide-nya Ibu. Misal Ibu memiliki molekul HCl. Nah, jumlah PEI-nya, pasangan elektron ikatnya itu adalah 1. Nah, sedangkan PEB, pasangan elektron bebasnya itu adalah 3. Berarti
total domain elektronnya adalah berapa? 1 tambah 3 yaitu 4. Nah, seperti itu. Lalu lagi, misal Ibu contohkan adalah molekul CO2 atau karbon dioksida. Nah, bagaimana cara menentukan total domain elektronnya? Nah, ini berarti gini. Ingat-ingat, jika dia itu terdiri dari 3 atom, cara menentukan adalah kita fokuskan pada atom pusatnya. Masih ingat toh, atom pusat itu adalah atom yang jomblo. Kita lihat di CO2, berarti yang jomblo itu yang mana? Yang C kan? Nah, kita fokus ke atom C. Ingat-ingat, di CO2 di sini di gambar Ibu, struktur Lewisnya itu kan ada ikatan rangkap 2. Nah, berarti satu ikatan rangkap 2 itu masuknya dihitungnya adalah 1 domain elektron. Jadi di situ PeI-nya itu adalah ada berapa? 2. Nah, sedangkan PeB kita fokuskan adalah di atom pusatnya saja. PeB di atom C itu berarti ada nggak? Nah, nggak ada, berarti PeB-nya 0. Nah, otomatis total domain elektronnya itu adalah 2 tambah 0, berarti 2. Seperti itu. Kita bicara tentang prinsip dasar dari teori domain elektron. Nah, sebenarnya antar domain elektron pada kulit terluarnya itu mereka saling tolak-menolak. Nah, domain elektron ini itu membentuk formasi sehingga tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya tolak-menolak itu. Oke? Nah, diingat-ingat bahwa PeB atau pasangan elektron bebas itu dia memiliki gaya tolak-menolak yang jauh lebih besar daripada Pi. Nah, tahu alasannya apa? Karena PeB hanya mengikat satu atom saja, sehingga bisa bergerak lebih leluasa dan lebih bisa menempati ruang lebih besar seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan Pi. Pi dia bisa mengikat 2 atom. Ya, sehingga gaya tolak menolak itu adalah lebih kecil atau lebih minim. Oke. Nah, bagaimana kekuatan tolak menolak antar domain elektron itu? Nah, bisa dilihat dari slide-nya Ibu. Jadi, tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas itu dia lebih besar daripada PeB dan Pei. Oke? Ingat-ingat ya. Nah, PeB dan Pei itu dia jauh lebih besar gaya tolak menolaknya daripada Pei dan Pei. Ingat-ingat itu. Nah, intinya itu adalah PeB memiliki gaya tolak lebih besar sedangkan Pei memiliki gaya tolak yang lebih kecil. Nah, intinya itu pokoknya. Selanjutnya bisa dilihat di slide-nya Ibu bahwa gaya tolakan domain ikatan rangkap 2 itu dia jauh lebih besar daripada ikatan rangkap 1. Oke. Nah, perbedaan daya tolakan ini akan menyebabkan mengecilnya sudut ikatan karena ada desakan dari PeB seperti itu. Nah, misal Ibu memiliki molekul CO2. Nah, di situ kan memiliki pasangan elektron ikatnya kan 2 toh. Kan ada 2 kan ada ikatan rangkap 2-nya itu 2 gitu. Antara CO dengan CO, ya kan, seperti struktur Lewis yang Ibu tampilkan di situ. Nah, gaya tolak menolak antara keduanya kan sama besar karena kan sama-sama ikatan rangkap 2. Nah, untuk meminimalisir adanya tolak menolak 2 domain elektron ini, maka terbentuklah molekul dengan bentuk linier. Linier itu adalah garis lurus seperti itu, yang sudutnya adalah 180 derajat. Ibu kasih contoh lagi yang lain, misal Ibu memiliki molekul H2O. Nah, bagaimana bentuk dari molekulnya? Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu struktur Lewisnya dengan cara konfigurasi elektron, terus dapatkan elektron valensi sehingga membentuk struktur Lewis. Kan kita kemarin udah belajar itu toh. Nah, H2O berarti memiliki berapa Pi? Nah, coba dilihat di slide-nya Ibu aja. Jadi Pi-nya ada 2, ya, saling berikatan antara O dengan H dengan O, ya kan? Nah, sedangkan PeB-nya itu ada berapa? Nah, benar ada 2, ya. Nah, habis itu apa yang kita lakukan untuk menentukan bentuk molekulnya? Ingat bahwa teori domain elektron itu bagaimana pas awal tadi. Jadi PeB itu dia memiliki daya tolak yang lebih besar daripada Pi. Oleh karena itu di sini H2O itu nanti bentuk dari molekulnya adalah akan mengecilkan sudut elektronnya. Jadi PeB-nya nanti akan mengecilkan sudutnya sehingga bentuk dari molekul H2O adalah V bentuknya. Yang bisa dilihat di slide-nya Ibu di situ akan molekul H2O akan membengkok dan membentuk V. Nah, ini nih part yang paling seru.
untuk memudahkan kita bagaimana cara menentukan teori domain elektron, itu dapat digunakan yang namanya notasi PEI dan PEB. Oke, bisa dilihat di slide-nya Ibu ya. Di situ dinotasikan sebagai AXE. A itu adalah sebagai atom pusat, X-nya itu adalah PEI, sedangkan E-nya itu adalah PEB. Ya. Nah, untuk menentukan PEB ketika kita tidak menggambar struktur Lewisnya, itu adalah bisa ditentukan dengan gini. Jadi PEB itu dapat ditentukan dengan persamaan elektron valensi atom pusat dikurangi dengan PEI dibagi dengan 2. Nah, itu adalah rumus dari PEI. Oke. Nah, berikut menunjukkan jumlah domain PEI, PEB, notasi, dan bentuk molekul. Bisa disimak ya anak-anak. Jadi AX2 itu merupakan linier, AX3 itu adalah segitiga datar, HX2E itu adalah bentuk V, AX4 merupakan bentuk tetrahedral, AX3E adalah piramida trigonal. Notasi VSEPR AX2E2 itu merupakan bentuknya V. Lalu AX5 itu adalah bipiramida trigonal. AX4E bentuk molekulnya tetrahedral terdispersi. Lalu AX3E2 itu merupakan bentuk molekul T. AX2E3 merupakan bentuk molekul linier. Lalu AX6 itu adalah oktahedral. AX5E bentuk molekul piramida sisi 4. Lalu AX4E2 merupakan bentuk molekul segi 4 planar. Nah, berikut merupakan langkah-langkah untuk menentukan bentuk molekul. Nah, ini bisa diingat-ingat anak-anak. Yang pertama adalah kita tentukan dulu elektron valensi atom pusatnya. Lalu yang kedua adalah kita tentukan domain elektron ikat, atau nanti kita sebut notasinya adalah X. Yang ketiga adalah menentukan jumlah ikatan domain elektron bebasnya atau E. Dan yang terakhir adalah menuliskan notasinya. Nah, biar lebih gampang, Ibu contohkan. Misal di sini Ibu memiliki molekul CH4. Nah, bagaimana bentuk molekulnya? Oke. Di sini kita tanpa menggambar struktur Lewisnya ya. Misal gini. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu elektron valensinya, ya. Elektron valensi dari semua unsur. C dengan H. C itu nomor atomnya 6, berarti elektron valensinya ada 4, ya. Tahu kan 2, 4, seperti itu 4. Lalu H nomor atomnya 1, elektron valensinya berapa? 1. Oke. Nah, untuk menentukan jumlah PEI ketika kita tidak menggambar struktur Lewisnya adalah dengan cara melihat rumusnya tadi, CH4. Berarti otomatis ketika kita logika, C nanti akan mengikat 4 atom H. Nah, berarti PEI-nya berarti berapa? Kan 4 toh? Oke, siap. Terus untuk menentukan PEB. Nah, ini kita pakai rumus ya tadi. PEB itu sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangi dengan PEI dibagi dengan 2. Berarti 4 dikurangi 4 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya berapa? 0. Nah, ketika kita tidak menuliskan struktur Lewisnya, tapi kita dapat menentukan PEI dan PEB, ya, masing-masing jumlahnya kita tahu. Oke, maka kita bisa menuliskan notasi domainnya adalah AX berapa? 4, ya. Nah, di situ Ibu tuliskan adalah AX4E0, ya, untuk mau menuliskannya nggak apa, tapi itu bisa disingkat menjadi AX4. Nah, kan E-nya kan 0, berarti nggak usah ditulis AX4. Nah, oke, baiklah, kita cek berdasarkan tabel sebelumnya. Berarti ketika AX4 itu bentuk molekulnya apa? Tetrahedral. Nah, seperti itu. Baiklah, Ibu contohkan satu lagi. Misal Ibu memiliki molekul NH3. Berarti langkah pertama adalah kita elektron valensi dulu masing-masing atom, ya. N nomor atomnya itu 7, berarti elektron valensinya berapa? Kan 2, 5, berarti elektron valensinya adalah 5, ya. Lalu H itu nomor atomnya 1, elektron valensinya berapa? 1. Oke, sip. Selanjutnya kita tentukan jumlah domain elektron di PEI. Berapa? Berarti jumlahnya PEI. Berarti NH3 itu otomatis dia mengikat berapa? Atom H. Mengikat 3 toh. Nah, berarti langsung aja PEI-nya berarti 3. Nah, lalu kita menghitung PEB-nya dengan cara tadi, elektron valensi dikurangi dengan PEI dibagi dengan 2. Berarti berapa? Tadi berarti 5 elektron valensinya atom pusat dikurangi dengan 3
PEI-nya dibagi dengan 2, hasilnya 1. Nah, kita tuliskan notasi domain elektronnya, berarti AX berapa? 3E. AX 3E. Nah, kita cocokkan dengan tabel sebelumnya. Berarti NH3 memiliki bentuk molekul piramida trigonal. Seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk 3 dimensi dapat digambarkan seperti berikut. Oke. Biar lebih jelas dan kalian juga bisa latihan, oke, mari kita diskusikan ini nanti di WA group. Oke, siapa yang bisa mendapatkan poin? Seperti itu. Misal ibu memiliki soal gini, tentukan notasi dari bentuk molekul senyawa berikut. Misal ibu memiliki senyawa BF3, yang kedua H2O, yang ketiga SF4, yang keempat IF5. Nah, dengan masing-masing nomor atom seperti yang ditampilkan di slide. Nah, bagaimana notasi dan bentuk molekul yang dihasilkan? Oke, siapa cepat dia dapat, nanti kita diskusikan di grup. Oke, baiklah, untuk pembahasan teori domain elektron yang VSCPR mungkin seperti itu dulu. Barangkali dari anak-anak ada yang kurang jelas ataupun mau ditanyakan, diskusikan, bisa nanti lewat WA group seperti itu. Oke, monggo silahkan, jangan sungkan-sungkan. Kita belajar itu berarti saling sharing ilmu seperti itu. Oke, sip. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.